Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak, Ibu, dan sahabat Metris semuanya. Pada sesi kedua, pembuatan aplikasi kita sudah sampai pada screen menu. Selanjutnya, kita menuju ke screen absen siswa. Sebelumnya, lebih dahulu semua screen kita uncheck, show option menu, show status bar, dan title visible-nya. Di sini masih ada. Kita uncheck semuanya mulai dari absen siswa. Kita uncheck. Kemudian cek data. Data simpanan. Data siswa. Kemudian simpan data. Nah, saya kira sudah semuanya ini. Screen 1 sudah, menu sudah, simpan data, data siswa, data simpanan, cek data, absen siswa. Sudah semuanya. Kita kembali ke absen siswa. Pada screen absen siswa, kita masukkan komponen-komponen yang kita perlukan. Di sini kita masukkan spasi. Spasi itu ke layout, general, spasi 1, spasi 2, spasi 3, spasi 4. 1, 2, 3, 4. Kita membutuhkan 5 spasi di screen absen siswa ini. Kemudian kita juga membutuhkan label atau cut view dulu kita masukkan. Di sini cut view, lagi cut view, lagi cut view. Di dalam cut view kita masukkan text box. Kita masukkan text box. Text box itu ke user interface. Text box kita masukkan ke dalam cut view. Kemudian lagi nah, sudah. Kemudian kita masukkan button, satu button. Kemudian kita masukkan label.
Sini 1, salah di luarnya 2, kemudian 3, 4. Kemudian kita nanti juga membutuhkan notifier untuk memberi peringatan ketika text box tidak diisi. Sudah masuk di sini karena notifier itu termasuk non visible, tapi sehingga di sini tidak nampak. Tapi di sini sudah ada nih. Kemudian propertinya kita atur untuk space di sini kita beri nilai 10% tingginya 10%. Kemudian untuk labelnya, label ini kita beri tingginya 6%, kemudian lebarnya 80%, kemudian teksnya absensi siswa. Absensi siswa, kemudian ini ukuran hurufnya kita beri nilai 30, kemudian font bold biar ke tengah, line horizontalnya, maaf, tag alignment-nya kita center, nah sehingga ke tengah. Kemudian untuk spasi yang kedua itu kita beri nilai sama 10%. Kemudian untuk label 2 teksnya nomor NISN, nomor NISN, nomor induk siswa nasional. Enter. Kemudian cut view-nya untuk tingginya dulu, tinggi dari label kita beri nilai 3. Kemudian width-nya 80, font size-nya dashboard 14, kemudian warnanya hitam ya, warna hitam. Kemudian selanjutnya untuk cut view
untuk cut view 1 line horizontalnya left, kemudian line vertikalnya top, kita ubah, kemudian backgroundnya default, ini aja, tingginya 10% ya, 10%, kemudian width-nya 85%. Kemudian stroke color atau stroke ya, stroke width kita beri nilai 5%. Ini adalah garis tepi ini, tebal garis tepi. Kemudian untuk stroke color ini hitam saja ya, kita beri warna hitam. Cukup. Kemudian untuk text box-nya kita beri nilai untuk tingginya 8%, kemudian untuk lebarnya 80%. Adapun hint-nya ini kita hapus saja. Kita hapus. Kemudian karena ini nanti yang dimasukkan adalah nomor, maka di sini input type-nya kita pilih number, yaitu nomor 5 ini. Ya, nanti ketika kursor ditampil di sini, maka nanti keyboard akan menampilkan nomor saja. Sudah, tingginya 8, lebarnya 80. Cukup. Kemudian yang space 3 ini kita beri nilai tingginya 3%. Kemudian untuk cut view yang kedua, sebetulnya kita bisa duplikat dari sini ya, umpama cut view-nya banyak, kita bisa duplikat. Tapi karena ini hanya ada 3 ya, jadi kita langsung saja sama ukurannya. Untuk cut view tingginya tadi 10 ya, 10, kemudian lebarnya 85, stroke colornya tadi hitam, kemudian stroke width-nya 5. Kemudian cukup. Kemudian space sama, kita buat 3 tingginya. Kemudian cut view yang ketiga, text box tadi sudah belum? Text box belum ya. Text box 2. Text box 2 dulu. Sama dengan yang di sini. Tingginya 8%, kemudian
lebarnya 80%, input type-nya karena ini nanti yang akan diisikan, ini yang apa itu labelnya belum ya. Nah, Bapak, ini nanti untuk textbox yang textbox 2 itu yang akan diisikan nanti yaitu nama. Nah, sehingga di sini input type-nya kita pilih yang normal. Yang normal. Nah, ini ketinggalan tadi tag volatile 3. Tag volatile 3 itu tag volatile 3 adalah nama lengkap ya. Nama lengkap. Nama lengkap. Ini tingginya 3, kemudian width-nya 80, kemudian ini sudah font size-nya tetap ya, default saja 14, font color juga tetap default-nya. Kemudian yang textbox ini tadi sudah semuanya. Ada ketinggalan, ini hanya kita hapus saja, ini di sini kita hapus. Nah, sudah semuanya. Kemudian ini tadi juga sudah tag volatile 4. Tag volatile 4 kelas ya. Kelas tingginya 3, lebarnya 80. Masalah ukuran hurufnya dengan warnanya default. Kemudian cut view 3. Cut view 3 sama dengan yang di atas tadi, tingginya 10, kemudian lebarnya 85, colornya, stroke colornya hitam, kemudian stroke width-nya 5. Nah, setelah itu untuk textbox-nya mungkin kita hapus saja. Kemudian tingginya tadi 8. Kemudian ini 80. Kemudian ini nanti karena kelas ya, kelas itu biasanya ada angkanya dan ada hurufnya.
maka di sini normal ya, normal. Jadi bisa untuk memasukkan huruf maupun angka. Cukup. Kemudian untuk ukuran huruf di text box tadi ketinggalan ya. Jadi kita beri nilai untuk text box-nya misalnya 25. 25 kalau kebesaran nanti bisa kita turunkan 20. Kita coba 25. Nah, kemudian yang text box 2 juga sama 25. Kemudian yang text box 3 juga 25. Sudah cukup. Kemudian spasi kita buat 3 sama dengan yang lain. 3 tingginya, adapun untuk lebarnya otomatis ya. Yang terakhir adalah button atau tombol. Ini teksnya adalah kirim. Karena nanti untuk mengirim data yang dimasukkan. Kirim. Kemudian background color-nya kita setting pada ini amber. Kemudian hurufnya text color ya. Text color ini kita tebalkan. Kemudian size hurufnya kita buat 30. Nah ini kita buat biar oval ya. Maka di sini kita beri nilai untuk tingginya 15. Kemudian width-nya 30. Ini nanti pengaturannya supaya oval ya. Ini bisa di setting di sini. Bentuk dari ini shape ya. Nah, oval begini. Nah. Sudah cukup. Kemudian background screen kita setting juga. Background color. Nih. Nah. Sudah. Sudah cukup. Nah, kemudian kita ke screen cek data. Menyusun komponen di
screen cek data di sini. Untuk backgroundnya kita samakan ya dengan screen sebelumnya, atau kita masukkan backgroundnya belakangan biar putih. Ini kita setting komponen-komponen yang lain dulu. Kita masukkan spasi ya, spasi itu ke layout, general, spasi. Setelah itu sekalian kita beri nilai ini 30%. Kemudian label, kita masukkan label. Label ini tingginya kita buat 5%, kemudian lebarnya 80%. Kemudian teksnya terima kasih. Text alignment center, kemudian font size-nya, kita buat 25. Kemudian font bold untuk warnanya kita biarkan hitam, tapi kalau mau kita ubah nggak apa-apa, kita ubah text color-nya. Misalnya di sini ini agak mudah ini. Nah, kemudian itu kita masukkan label lagi. Teksnya data Anda telah terkirim. Kemudian font size-nya 25. Ini untuk tingginya 5, lebarnya 80, text alignment-nya center, kemudian font size-nya ya, font size-nya kita buat 25. Nah, 25. Ini nanti kalau kita lihat menggunakan Cordula Companion, ini bisa tulisannya ini satu baris, jadi tidak atas bawah, tidak dua baris. Atau biar nampak satu baris, ini lebarnya kita tambah nggak apa-apa 90%. Nah, sehingga terlihat satu baris. Kemudian setelah itu kita masukkan space ya untuk memberi jarak antara label ini dengan komponen
di bawahnya nanti ada komponen lagi yang kita masukkan. Space itu layout, kemudian general, kemudian space. Space ini kita beri nilai 3 saja. 3 saja, kemudian kita masukkan button. Button ini untuk mengecek data, jadi teksnya kita ganti cek data. Cek data. Kemudian untuk tingginya ya 8%, kemudian width-nya 40, font size-nya 25, kemudian color-nya, teks color-nya kita beri warna kuning. Font bold. Kemudian agar pojoknya, ujungnya ini tidak lancip, kita bisa men-settingnya di sini. Shape ya, shape rounded. Nah, ini tidak lancip ini. Nah, kemudian untuk background color dari screen biar lebih tampak cantik, kita beri warna sama dengan warna screen sebelumnya, background color. Ini cukup. Kemudian kita ke screen berikutnya. Di screen cek data sudah cukup komponen-komponennya. Terima kasih, data Anda telah terkirim. Kemudian untuk mengecek data sudah masuk apa belum, itu kita klik ini, kemudian menuju ke screen berikutnya, yaitu screen data siswa. Screen data siswa. Nah, komponen yang kita masukkan pada screen data siswa ini hanya satu saja cukup, yaitu web viewer. Kita ke layout, kemudian views, kemudian ini saja untuk komponen di screen data siswa. Setelah itu kita ke screen simpan data. Screen simpan data. Tapi kita tadi telah mempunyai screen absen siswa ya di sini. Jadi karena komponen-komponen di screen absen siswa dengan di screen simpan data itu hampir sama, maka kita bisa
mengcopy dari screen ini. Jadi screen yang lama itu kita hapus. Tadi screen simpan data ini ya, kita hapus. Kemudian kita copy screen absen siswa. Jadi kita tampilkan dulu, kemudian kita klik remove. Kita disuruh menuliskan nama screen-nya. Perlu diketahui Bapak Ibu dan sahabat metris, menulisnya harus sesuai dengan nama screen yang akan kita hapus. Tidak boleh berbeda, baik itu besar kecilnya huruf maupun ya, jumlah huruf harus sama. SC underscore S-nya besar underscore data simpan data tadi ya, simpan data, simpan data, kita delete. Nah betul, kita cek di sini sudah tidak ada. Nah, kemudian kita copy ini, kita copy, kemudian hasil copy-nya kita beri nama screen simpan data ya, screen simpan data. Nah, simpan data. Dan kita copy. Kita copy. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini sudah tercopy. Kemudian kita lakukan editing. Kita edit. Misalnya seperti ini, absensi siswa kita ganti menjadi simpan data. Simpan data. Nah, kemudian nomor NISN ini kita ganti ini tadi nomor nomor NISN nama siswa ya, nama siswa. Kemudian ini nama wali siswa. Nama wali siswa. Kemudian ini alamat wali siswa, alamat wali siswa. Nah ini perlu kita tambahkan lagi label dan textbox-nya. Karena textbox itu di dalam cut view, maka kita bisa langsung mengcopy cut view-nya. Jadi di sini bisa kita copy.
klik kanan, duplicate. Nah, kemudian kita tarik ke bawah sini. Kemudian kita copy cut view-nya. Kita ambil yang paling luar di sini, klik kanan. Nah, kemudian duplicate. Nah, kemudian kita tarik. Ini karena sudah terlalu ke bawah ya ini. Ini kalau kesulitan, ini screen-nya bisa kita setting pada scrollable di sini. Jadi ini klik screen, simpan data, kemudian scrollable. Nah, sehingga ini nanti bisa di-scroll ini. Nah, sehingga kita mudah untuk meletakkan komponen di bawah sini. Nah, kemudian teksnya kita ubah menjadi nomor telepon wali siswa. Nomor telepon wali siswa. Klik enter. Kemudian di sini juga perlu space ya. Karena kalau tidak diberi space nanti terlalu dekat, bisa kita ambil dari palet atau bisa kita duplikat dari sini. Caranya klik kanan, kemudian duplicate. Setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, ini kiranya sudah cukup ya, ini sudah cukup. Adapun nanti hasilnya bisa kita lihat di perangkat nyata, kita praktekkan di akhir sesi ini. Untuk selanjutnya, terakhir yaitu screen data simpanan. Nah, data simpanan. Komponen yang perlu kita masukkan di sini sama dengan komponen yang ada di data siswa. Jadi hanya web viewer saja untuk menampilkan data ini nantinya. Begini. Jadi semuanya sudah cukup. Sudah cukup. Dari semua screen sudah kita masukkan komponen-komponen yang kita perlukan. Adapun nanti ketika kita menyusun bloknya masih ada komponen yang perlu kita tambahkan, nanti kita tambahkan ketika kita sudah menyusun komponen saja. Misalnya kita perlu notifier atau komponen yang lain, nanti kita masukkan ketika kita menyusun blok. Kemudian adapun hasilnya di sini kita lihat ya, hasilnya menggunakan Codular Companion. Di Codular Companion itu adalah satu fitur pada Codular yang membuat proses mendesain aplikasi kita jauh lebih mudah. Codular Companion atau pendamping Codular ini dapat diinstal pada perangkat kita seperti aplikasi Android lainnya.